sebagai bagian dari tugas konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan kepada penyelenggara negara terhadap budget yang digunakan di tahun 2019. Kami Badan Pemeriksa Keuangan bangga juga melihat DPD ini karena temuannya paling sedikit di antara kementerian dan lembaga yang lain. Sehingga kami juga mengapresiasi kepada DPD di mana kita mendapat kemudahan dalam akses data dan pertanggungjawaban yang baik dilakukan oleh DPD sehingga dalam 14 tahun berturut-turut DPD ini menerima predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengucapkan selamat kepada DPD, selamat bertugas dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah bangsa dalam pengelolaan keuangan negara. Pak, itu kan Makasih, sedikit aja poin apa aja yang temuannya tidak banyak, hanya karena gedungnya DPD ini tidak memiliki gedung sendiri, otomatis DPD ini selalu harus melakukan perjanjian dengan DPR dan MPR untuk melakukan penggunaan gedung persidangan. Sehingga kesulitan bagi DPD untuk melakukan program perencanaan persidangan karena tidak memiliki aset sendiri. Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah ke depan agar lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat juga disiapkan untuk memiliki gedung sendiri yang representatif. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Lanyala Mahmud Mataliti adalah yang menekankan selalu ke tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi tadi alhamdulillah kalau dilihat dari statement Pak Ketua BPK, pimpinan BPK dalam hal ini, Pak Akyu, alhamdulillah kita paling sedikit temuannya. Ya tadi tidak banyak, hanya sekitar 3 temuan. Di antaranya adalah menyangkut masalah gedung ya. Maka tadi didorong oleh BPK untuk DPD supaya tidak terjadi temuan dalam hal, karena banyak sekali kami harus berkoordinasi dengan DPR karena kami tidak memiliki aset. Jadi aset ini adalah aset kepemilikan pada kompleks parlemen di MPR dan DPR, maka kami harus melakukan peminjaman. Nah, maka tadi didorong untuk menjadi pertimbangan pemerintah untuk ke depan adanya kita memiliki bangunan atau gedung aset sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau tadi kita lihat bagaimana Ketua DPD RI sangat concern ya, dengan bagaimana menjamin laporan keuangan pemerintah pusat dalam hal ini DPD RI, betul-betul governance-nya beliau dukung ya. Nah, obsesi kita ke depan karena sangat akan aturan, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang implikasinya adalah hanya sekitar 3 temuan, dan ke depan kita tentunya terobsesi menjadi 0 temuan. Jadi 0 temuan bagi pada laporan keuangan pemerintah pusat dalam hal ini DPD RI. Jadi kita obsesi kita. Tapi yang pasti adalah kami dari Kesekjenan, dari sistem pengadilan internal sudah kami bangun. Kemudian bagaimana tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terus kita, dan kecukupan pengungkapan. Makanya alhamdulillah DPD hari ini bisa mendapat 14 kali ya laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Jadi predikat tertinggi dari laporan keuangan. Jadi kami berharap nanti tahun depan pun begitu juga, karena di bawah kepemimpinan Pak Ketua DPD RI yang sangat taat dan concern kepada aturan-aturan yang betul-betul selalu perintah kepada Sekjen, yang penting apa kata aturan, bagaimana aturan dan taat.